Pertama kalinya bikin jajanan ongol-ongol ubi kuning. Rasanya enak banget, manis, dan ini juga teksturnya lembut. Bunda wajib coba di rumah. Hai Bun, jadi kali ini kita bikin jajanan yuk dari ubi kuning. Nah ini ubi kuningnya udah selesai aku kupas, selanjutnya kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau udah bersih, aku udah siapkan panci kukusan. Di sini airnya udah mendidih. Kalau udah mendidih, lanjut ubi kuning yang udah kita potong-potong, yang udah kita cuci bersih, kita masukkan. Kemudian ini mau kita kukus dulu sampai benar-benar empuk. Oke, singkat ceritanya, ini ubi kuningnya udah empuk ya Bun. Langsung aja kita salin atau kita pindahkan ke dalam wadah. Nah ubi kuning ini kalau nggak salah satu gelundungan ukuran besar. Daripada ubinya nggak dimasak-masak, kalau dibikin kolak itu kayaknya udah bosen banget. Terus di sini aku cobalah bikin jajanan kayak ongol-ongol ubi kuning. Selagi hangat langsung aja kita haluskan menggunakan garpu seperti ini. Kalau mau pakai gelas buat ngalusin ubinya boleh, yang penting dia udah halus seperti ini. Ubinya udah halus, selanjutnya kita sisihkan dulu ya di wadah lain. Aku mau tuangkan tepung tapioka yang merek Tani. Ini aku ambil sebanyak 20 sendok makan. Karena aku nggak punya timbangan, jadi aku menggunakan takaran sendok aja. Kayak buat bunda yang belum tahu, tepung tapioka itu sama dengan tepung kanji atau tepung aci. Selanjutnya kita tambahkan gula pasir di sini sebanyak 10 sendok makan. Gula pasir sudah, selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam. Sambil kita aduk menggunakan balon whisk seperti ini ya Bun. Nah di situ juga langsung aku masukkan santan. Ini santannya santan nggak cair atau nggak kental juga, pokoknya sedang-sedang aja. Nah untuk takaran santannya ini kurang lebih sebanyak 550 ml. Sambil diaduk rata, kemudian masukkan juga vanili cair. Sambil diaduk-aduk kembali ya Bun, pokoknya sampai semua tercampur merata. Nah kalau udah, ubi yang udah kita halusin tadi langsung aja kita masukkan. Nah mulai sekarang kalau punya ubi kuning di rumah, daripada dibikin kolak, sekali-kali bikin aja deh jajanan kayak gini. Ini tuh enak banget, bisa untuk suguhan juga ya Bun. Oh ya, ini ubinya udah kita masukkan semuanya ke dalam ya. Terus ini kita aduk-aduk sampai semuanya itu tercampur merata. Oh ya, di sini aku saring lagi menggunakan penyaringan agar adonannya ini benar-benar halus dan lembut nanti hasilnya kalau udah matang. Jadi tidak ada ubi yang menggumpal atau yang belum halus, jadi kita saring aja. Nah ini dia semuanya udah selesai disaring. Sebelumnya tadi aku udah siapkan loyang yang udah diolesi dengan minyak goreng ya Bun. Nah ini dia loyangnya, sekarang kita salin ke dalam loyang. Oh ya, ternyata loyang ini nggak muat di dalam panci kukusan aku ya. Jadi akhirnya aku ganti lagi ke loyang yang ukurannya lebih kecil dari ukuran loyang pertama tadi. Alhamdulillah untung aja aku punya loyang yang ukurannya lebih kecil dari loyang pertama tadi. Kalau enggak ya jadi bingung mau ngukusnya di mana. Oke Bun, setelah kita masukkan ke dalam panci kukusan, kita kukus kurang lebih selama 40 menit. Sambil menunggu adonannya matang kita kukus, di sini aku udah siapkan parutan kelapa. Kemudian parutan kelapa ini kita beri garam setengah sendok teh aja. Nah ini bakalan kita kukus supaya aromanya harum. Aku tambahkan juga sama beberapa lembar daun pandan. Ini di tungku sebelahnya aku gunakan panci kecil buat mengukus parutan kelapa. Untuk ngukusnya nggak perlu tunggu terlalu lama ya Bun, 5-10 menit aja udah. Nah sekarang kita lihat di tungku sebelahnya setelah 40 menit. Kita buka tutup pancinya dan ini dia adonannya tadi udah jadi ongol-ongol ubi. Tapi masih panas. Aku tunggu dingin dulu, baru setelah itu aku keluarkan. Dan singkat ceritanya setelah adonannya dingin, ini mau kita bagi menjadi 3 bagian. Oh ya, untuk alas loyangnya tadi sebaiknya gunakan aja sama daun pisang. Jangan pakai kertas roti ya Bun. Ini tadi aku pakai kertas roti. Alhasil tadi pas ngeluarin kertasnya ada bagian yang sobek gitu, takutnya nanti lengket dan kemakan. Per bagiannya lagi kita potong kecil-kecil seperti ini ya Bun, agar nanti memudahkan buat ngambil atau buat dimakan. Oh iya, ini setelah kita potong-potong kecil seperti ini, bakalan kita baluri lagi menggunakan parutan kelapa yang udah kita kukus tadi, agar tampilan ongol-ongol ubi kuningnya jauh lebih menarik lagi. Nah bunda-bunda, sebenarnya ini juga bisa untuk jadi ide jualan loh. Ini rasanya enak banget, mantul pokoknya. Nah lakukan semuanya sampai selesai pokoknya ya. Kalau udah selesai nanti hasilnya itu lumayan banyak banget dan kayaknya nggak bakalan habis buat
kita cemilin satu keluarga. Nah ini pas aku lagi ngolesin atau balurinnya ke dalam parutan kelapa, aromanya itu harum banget, harum daun pandan dan juga aroma parutan kelapanya. Kenapa parutan kelapanya kita kukus dulu? Supaya parutan kelapanya itu tahan lama, jadi nggak cepet basi. Nah bun, ini dia hasilnya ya, ongol-ongol ubi kuningnya udah selesai semuanya kita baluri. Hasilnya lembut banget, bunda bisa lihat sendiri teksturnya ini kenyal saat dikunyah. Pokoknya aroma ubi kuningnya kuat banget. Oh ya, di dalam wadah ini bakalan aku tutup, ini sebagian bakalan aku kasih ke ibu mertua. Seperti yang aku bilang tadi, ini jadinya lumayan banyak, nggak bakalan habis untuk kita cemilin semuanya ya. Nah di dalam piring ini untuk kita makan satu rumah, karena buat dimakan untuk 3 orang aja, aku, pak suami dan juga anak, jadi menurut aku kan masih kebanyakan, makanya sebagian tadi mau kita kasih buat keluarga ayah Alia atau ibu mertua. Dan ini aku makan palingan cuma 3-4 aja udah kenyang, dan ini masih banyak berlebih. Oke bun, kalau gitu segini dulu resep bikin ongol-ongol ubi kuningnya. Selamat mencoba, semoga berhasil.